Kalau mau bertanya tentang seseorang baik atau tidak, jangan nanya ke orangnya. Ya tetap aja dibilang, wah gue baik, baik dunia akhirat. Jangan tanya orang, tapi lihatlah dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang baik, oh berarti pasti dia orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Mitra JC bertemu lagi bersama Bang J dalam program Risalah yang insyaallah pagi hari ini kita akan membahas atau mengangkat tentang misteri waktu. Karena dalam 1 kali 24 jam kita berkutat dalam ruang dan waktu. Yang mana waktu tersebut menulis takdir dan mengukir akhir. Dan alhamdulillah di pagi hari ini sangat spesial sekali. Kita akan belajar langsung kepada guru kita, yaitu Kiai Haji Abdul Razak MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Kiai, sehat? Alhamdulillah. Udah ngopi romanah ini? Udah pagi-pagi. Masya Allah, berkah. Tapi sebelum kita membahas tema kita, mungkin Kiai ingin menyapa dulu Mitra JC yang ada di rumah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi tawaddu'a kullu syai'in li uzmatihi wa dzalla kullu syai'in li izzatihi wa hadwa kullu syai'in li mulkihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada semua pemirsa JIC TV di mana saja berada, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umur kita panjang dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita mendengarkan, barangkali ada manfaatnya bisa kita gunakan untuk bekal hidup kita. Demikian Bang Jai, silakan dilanjut. Kiai, terkait tentang misteri waktu ini gitu. Apakah sebenarnya ada keterangan khusus di kitab suci Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya waktu, Kiai? Ya, baik. Jadi kalau bicara waktu, misteri waktu ya kita temanya. Misteri itu kan rahasia. Waktu itu, pengertian waktu itu adalah dimensi di mana peristiwa itu terjadi secara urutan. Itu waktu. Dan waktu ini sangat penting, saking pentingnya waktu sampai Allah bersumpah itu demi waktu. Wal asri itu kan demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semua posisinya dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya waktu ini sangat penting. Lah, buktinya apa? Saking pentingnya sampai Allah bersumpah itu menggunakan demi waktu. Nah, gitu Bang Jai. Lalu kemudian di situ tadi kayak ada kalimat lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kenapa cuma dua nih? Orang beriman, lalu kemudian yang mengerjakan amal soleh. Maksudnya arti dari apa namanya ayat tersebut apa sebenarnya? Iya, sebetulnya gini. Orang itu semua, posisi manusia itu semua dalam keadaan rugi. Kecuali orang yang beriman. Iman dan amal soleh. Antara iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Orang tidak akan beramal soleh tanpa iman. Orang yang beriman mesti saja akan melakukan amal soleh. Orang melakukan sholat karena ada iman di dadahnya. Dan orang beramal soleh, berbagai macam jenis amal soleh, karena apa? Karena ada iman. Sehingga dengan iman itulah bekal dia melakukan semua pengabdian kepada Allah. Bahkan pengorbanan terbesar pun, nyawa, harta, itu dikorbankan, itu karena iman. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat, itu imannya lagi nggak ada. Kemudian dia mati, wallahu alam, itu kalau orang mati dalam keadaan tidak beriman kan
itu bisa dikatakan kafir karena mati tidak membawa iman. Nah, di situ. Jadi posisi orang itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Pengertian iman itu luas sekali. Ya, artinya luas sekali iman itu. Karena apa? Semua sebagai bekal utama orang melakukan kebaikan itu adalah iman. Amal soleh juga luas sekali pengertian amal soleh. Ya, amal yang baik itu luas sekali pengertiannya. Semua jenis kebaikan maksimal ataupun yang tidak maksimal itu sudah masuk kategori amal soleh. Amal yang baik itu kan sangat luas sekali pengertiannya. Begitu, Bang Jai. Iya, subhanallah. Oke. Tapi sebenarnya sebelum kita lanjut ke pertanyaan, di sini ada air kebetulan kayak dari produksi ini dari airnya aja JIC ya? Iya. JIC Water. Silakan kayak dinikmati. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang JIC kita sudah produksi air kemasan kayak. Iya. Kita doakan biar makin lancar khususnya dari divisi bisnis ya. Ya, lanjut kayak. Lalu kemudian kita suka mengenal terkait tentang waktu itu 1 kali 24 jam kalau kita lewat pos ronda ya. Harap lapor 1 kali, jangan lebih dari 1 kali 24 jam tuh. Lalu kemudian kenapa Allah membuat pergantian waktu antara siang dan malam itu kayak? Iya. Itu sebetulnya ada di dalam Al-Qur'an itu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu mengenai waktu, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladzina amanu. Kata Allah, wa tilkal ayyamu. Jadi masa atau waktu itu dipergantikan oleh Allah. Saling berganti dari hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun. Ya. Itu Allah buat begitu di bainan nas antara manusia. Sebetulnya apa sih tujuan Allah mempergantikan waktu demi waktu berjalan? Kata Allah, waliya'lamallahu alladzina amanu. Hikmahnya Allah ingin melihat, menyeleksi apakah orang-orang itu masih tetap beriman atau sudah tidak beriman. Waktu berjalan, orang itu masih tetapkah dalam keadaan beriman atau sudah tidak beriman. Nah, makanya di sini itu sering sekali kita melihat di tengah-tengah masyarakat ada istilah begini, itu orang dulu rajin banget ya, alim banget, sekarang bader banget. Ada lagi terbalik, itu dia dulu perampok, itu dia maling, sekarang alim banget ya. Nah, ini juga Allah, makanya Allah memutar waktu itu untuk menyeleksi siapa orang-orang yang tetap dalam keadaan istiqomah. Waktu demi waktu, waktu berubah, tapi keimanan tidak berubah, tetap istiqomah. Ini hikmahnya itu di sana, Bang Zai. Jadi ada hikmah diputarnya waktu itu karena Allah ingin menyeleksi, ingin melihat bagaimana apakah orang-orang masih tetap beriman atau tidak beriman. Ya sederhananya seperti itulah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu membagi orang itu dalam tiga golongan. Ya, jadi ada orang itu yang beruntung, ada orang yang rugi, ada orang yang dilaknat oleh Allah. Nah, ini ada 3 nih, nanti kita cek kita masuk yang mana. Yang pertama, orang yang beruntung. Yang dimaksud orang yang beruntung itu siapa? Ya, kata Nabi, orang yang beruntung itu adalah man kana yamuhu khairan min amsi fa huwa maimunun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Artinya ada progres hidupnya itu, ada kemajuan. Kemarin belum mau sholat jamaah, sekarang sudah mau. Kemarin masih pelit, kedekut, bol kuning, bulu keket gitu ya. Sekarang udah mau sedekah. Kemarin masih nggak mau bertetangga, sekarang sudah mau. Artinya dalam semua dimensi kehidupannya itu udah ada progres. Walaupun itu setahap demi setahap, walaupun tidak banyak, tapi ada progres. Gitu. Nah, ini dikatakan orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang yang beruntung? Ya karena orang yang semakin maju, itu tanda-tanda, itu orang husnul khotimah. Semakin lama, semakin baik itu, semakin mendekati kematian, kok semakin baik. Makanya Maimunun, orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia ini tanda-tanda orang yang mati husnul khotimah. Yang kedua, Maghbunun.
Orang yang rugi itu siapa? Orang yang rugi adalah mangkana yaumuhu mutasawiyan min amsi, bahwa magbunun, barang siapa orang yang hari ini dengan hari kemarin sama aja, tidak ada perubahan, maka magbunun, orang yang rugi. Ya jelas rugi lah. Dulu umpamanya belum mau sholat jamaah, sampai sekarang masih ogah. Dulu masih pelit sama sedekah, sampai sekarang juga masih perek sama sedekah. Dulu nggak mau bertetangga, sekarang juga masih libur. Masih tidak ada peningkatan sama sekali dari sisi kebaikan, dari sisi sosial, dari sisi agama tidak ada peningkatan. Itu katakan orang rugi. Ruginya di mana? Satu, waktu berjalan, umur bertambah, dia tidak bertambah. Biaya hidup sekian tahun, sudah ngabisin makan, ya sudah banyak duit yang dikeluarkan untuk biaya hidup, tapi keimanan, ibadah tidak ada peningkatan. Kan rugi. Ibarat orang jualan kagak untung-untung, 10 tahun kagak untung-untung, lah, rugi waktu dan sebagainya gitu. Terus yang ketiga, orang yang dilaknat. Nah, ini yang hati-hati nih. Ya. Orang yang dilaknat Allah, ada golongan ketiga adalah orang yang dilaknat. Siapa ini? Mangkana yaumu syarrun min amsi fa mal'unun. Barang siapa yang orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia mal'unun, orang yang dilaknat. Kenapa kok dilaknat? Iyalah, kemarin masih rajin ibadah, masih rajin bergaul, masih bersedekah. Sekarang malah ogah. Nah, ini kok malah nurun begini? Ya, makin hari perbuatannya makin jelek, bukan makin baik. Makin hari makin jelek, padahal makin hari makin mendekati kematian. Kok dia makin jelek? Mal'unun, orang yang dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena ini merupakan tanda-tanda dia su'ul khotimah, gitu loh. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat sebetulnya siapa sih orang yang beruntung di dunia ini. Orang yang beruntung di dunia ini adalah ada dua sebetulnya, Bang Jai. Yang pertama, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ada progres. Yang kedua, siapa? Istiqomah. Orang yang istiqomah itu termasuk orang yang beruntung. Gitu. Bang Jai mau nggak istiqomah? Semua orang pasti mau istiqomah. Mau istiqomah. Mau, oke. Istri 3 dikontrakin rumah Masya Allah, semua. itu kita mau banget, Kiai. Jadi semua orang itu menginginkan istiqomah. Sebab istiqomah itu adalah istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Saking bagusnya istiqomah, sampai Allah itu sebut di dalam Al-Quran. Itu Al-Quran ada yang bilang begini. Qalu rabbuna alladzina gini. Qalu rabbuna Allahu alladzina qala alladzina, saya lupa ya itu. Qala rabbuna Allahu alladzina, ya. Rabbuna Allahu alladzina, Allah itu adalah Tuhanku. Sumastaqomu. Ya. Qala rabbunallahu sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, artinya dia selama itu beribadah, ya. Sumastaqomu, kemudian setelah dia mengatakan Allah Tuhanku, Allah tempat aku ibadah, Allah tempat segalanya aku melakukan kebaikan, sumastaqomu, kemudian dia istiqomah terus. Nah, tatanazzalu alaihi malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turunlah malaikat kemudian memberi informasi, alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan khawatir, jangan risau. Pokoknya buat lu surga udah disiapin. Subhanallah. Ya. Jadi itu ayat tadi, mohon maaf Bang Zai ya, karena spontanitas. Jadi agak sedikit terbata-bata. Jadi intinya begitu Bang Zai. Jadi intinya bahwa pentingnya waktu itu di situ. Kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang beruntung dan tidak beruntung. Orang yang beruntung, orang yang ada progres, dan orang yang selalu istiqomah. Demikian Bang Zai. Berarti maksudnya banyak orang menjadi patokan bosnya orang beruntung itu orang yang namanya untung, bukan gitu kayak. Iya. Jadi ternyata ini maksudnya Bang Jai senang banget ada standar kita bisa dikatakan masuk kategori beruntung atau tidak. Yang jadi permasalahan gini kayak banyak beberapa kaula muda lah, nggak juga kaula muda sebenarnya, kita lah semuanya siapapun gitu.
kadang hari ini baik ya. Lalu kemudian besok tuh beneran kayak merosot banget kayak gitu. Lalu kemudian kami tuh kayak udahlah putus asa kayak gitu, yang tadinya duha ya, tahu-tahu atau puasa misalnya, tahu-tahu besok turun kayak akhirnya karena tadi penjelasannya mungkin ditangkap setengah, udahlah kayaknya aneh mah orang yang apa tuh namanya tadi tercela ya. Apa namanya nggak beruntung dah. Udahlah biarin aja, akhirnya nggak ada keinginan untuk mau bangkit Kiai. Nah ini ada tips nggak Kiai biar kita tuh bisa balik lagi kayak gitu? Nah, baik. Jadi gini, ada tips ya untuk orang itu menjadi istiqomah, setidaknya ada 3 syarat. Ini kuncian ini. Ya, ini kunciannya ini. Iya. Ini yang paling penting ini. Ini dia. Yang pertama, ya agar kita bisa selalu istiqomah, itu yang pertama adalah perbanyak ilmu. Bekalkan diri kita dengan ilmu. Sebab orang itu rajin ibadah, Bang Jai, itu kan karena ada ilmunya. Orang rajin ibadah itu kan karena tahu. Contoh, hadis Nabi mengatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat salat fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah setelah orang itu tahu, tiap pagi sebelum subuh dia nggak pada ditinggalin karena dia tahu. Sementara yang kagak tahu mak tenang-tenang saja, tenang nggak pernah melakukan. Yang kedua, dalam hadis Nabi dikatakan begini, hudurul majlis alim khairan minas hudurul majlis alim khairan salati alfi rakaatin wa iyadin alfi maridin wa syuhudin alfi zanazatin. Hadir ke majlis taklim itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada nyambangin 1000 orang sakit, lebih baik daripada takziah pada 1000 orang mati. Itu pahalanya setengah mati gedenya itu hadir ke majlis taklim. Lah bagi yang tahu, wah tegere-gere setiap hari ke majlis taklim, bagi yang tahu, bagi yang ada ilmunya. Sementara yang kagak tahu mah nggak ada ilmunya, tenang-tenang saja saja. Jadi artinya yang pertama, bekalkan diri dengan ilmu. Itu syarat untuk istiqomah yang pertama. Yang kedua, pilih-pilih pergaulan. Ya, pilih-pilih pergaulan. Contohnya begini, kalau kita bergaul sama orang baik, lagi ngobrol, lagi ngopi, ada suara azan, kalau kita kawan kita orang baik, kita dicolek, udah azan ya, kita jamaah dulu, itu orang baik. Tapi kalau kita punya kawan yang kurang baik, kita lagi ngopi, kita mau sholat, entar dulu sholat mulu, jadi apaan sih lo? Gue mau hadir dulu ke majlis taklim, entar dulu menjadi apaan sih mau ngaji mulu? Emang takut miskin lo nggak ngaji? Artinya ada aja alasannya. Ya. Jadi sampai-sampai saking pentingnya bergaul ini Bang Jai, sampai di dalam ada namanya kitab anak-anak kecil itu namanya kitab Al-Ala ya. Ya, kitab Al-Ala itu ada syair berbunyi begini. Anil mar'ilatas al was'al qorinuhu gitu. Ada lagi anil mar'ilatas al wabsor qorinuhu. Jadi kalau mau bertanya tentang seseorang baik atau tidak, jangan nanya ke orangnya. Ya tetap aja dibilang, gue baik dunia akhirat. Jangan tanya orangnya, tapi lihatlah dengan siapa dia bergaul. Gitu. Kalau dia bergaul dengan orang baik, berarti pasti dia orang baik. Atau was'al qorinuhu, tanya kawannya. Ya, karena kawannya adalah yang paling tahu tentang dia tuh. Ya. Jadi itu yang kedua Bang Jaya. Jadi pilih-pilih pergaulan. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir Bang Jai, doa. Nah, doa ini itu penting sekali. Kita usaha secara maksimal, tapi malas berdoa. Berarti kita itu sombong. Artinya apa? Kita mengandalkan kekuatan kita. Usaha kita lah yang akan merubah kita. Enggak bisa. Semua itu atas izin Allah. Doa ini menunjukkan tingkat ketawakalan kita. Setelah kita usaha maksimal, menuntut ilmu, mencari kawan yang baik, baru terakhir kita doa. Menunjukkan apa? Semuanya harus ada izin dari Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ini saya rekomendasikan ini Bang Zai. Ada 3 doa yang sangat bagus. Ya. Yang pertama, karena orang baik itu sebetulnya kan persoalan hati. Betul nggak? Orang baik itu hatinya baik, maka orangnya baik. Lah, maka doanya begini.
Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku di jalanmu, di agamamu. Ya, ini karena apa? Persoalan hati yang menjadi intisari orang itu baik dan tidak, itu kan hati. Kita minta sama Allah yang membolak-balikan hati manusia supaya hati kita ditetapkan ala dinik, dalam agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang kedua, kita kan sering Bang Zai dengar orang dulu itu miskin, melarat, sekarang jadi orang kaya, berubah keadaannya. Atau, oh itu kaya banget itu dulu dia, wah kayaknya luar biasa, sekarang melarat amat. Wah orang itu dulu senang banget hidupnya, sekarang susah banget. Nah, yang merubah keadaan seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu siapa itu? Allah. Itu kan Allah. Allah yang maha merubah keadaan. Makanya kita berdoa kepada Allah. Doanya begini, Allahumma ya muhawilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya Allah, ya muhawilal ahwal, wahai Allah yang membolak-balikan keadaan, yang merubah keadaan. Hawil, rubahlah halana, keadaan saya, ila ahsanil hal, sebaik-baik keadaan. Ya, ini kita minta keadaan yang terbaik, kita minta kepada Allah. Artinya kondisi sekarang kita lagi dalam keadaan baik, rajin, taat pada Allah, iman yang sempurna, udah lagi keadaan enak, kita minta enak terus. Jangan sampai berubah jadi kagak enak. Allah yang merubahnya itu. Nah, yang terakhir Bang Jai, yang terakhir adalah doa yang umumnya ini orang tahu, ya hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hatiku, ba'da iz hadaitana, setelah engkau beri aku petunjuk. Artinya kondisi sekarang kita sedang mendapat petunjuk sama Allah, biar ini tetap istiqomah. Allah jangan palingkan lagi kita ke zaman kemarin yang kita masih nakal, dablek, masih malas. Tapi posisi sekarang udah posisi PW. Ya, puena. Posisi wena. Lah, ini kita minta jangan palingkan lagi hati kita yang sudah istiqomah begini. Kita minta kepada Allah dengan doa itu, ya muka, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkan aku rahmatmu karena engkau adalah maha memberi anugerah. Kita minta sama Allah pasti dikabulkan nggak? Ampun. Karena Allah maha pemberi anugerah. Begini Bang Jai, umpamanya Bang Jai itu orangnya baiknya setengah mati. Siapa aja minta pasti dikasih. Terus kalau saya minta sama Bang Jai duit, Bang Jai kasih nggak? Kasih. Pasti dikasih karena Bang Jai itu orangnya selalu ngasih. Tapi kalau Bang Jai orangnya itu pelit, kedekut, ular bulu keket, bulu kuning umpamanya, kok saya minta bakal dapat nggak? Enggak, emang mau tahu yang pelit. Makanya Allah itu innaka antal wahhab, maha pemberi anugerah. Kita minta pasti dapat. Tuh begitu Bang Jai. Jadi ini beberapa tips doa biar kita bisa istiqomah kayak ya. Ya, gitu Bang Jai. Karena banyak teman-teman kayak yang kadang suka ngeluh. Ya Allah, hari ini baik, hari esok beneran turun banget, down banget mentalnya Kiai. Kiai sedikit menyinggung terkait yang nomor 2 ini, terkait masalah kita pilih pergaulan. Iya. Kadang ada beberapa teman-teman Kiai yang kadang suka ada bahasa, gue nggak enakan sama dia, atau bahasa tongkrongan tuh ngormatin. Iya. Kayak gitu. Ini gimana nih sebenarnya kita nyikapin hal itu tuh Kiai? Ya sebetulnya gini. Iya. Ada momen-momen yang kita itu bertoleransi sama kawan, ada yang tidak. Makanya begini, makanya itu kita di dalam pergaulan, tadi kan intinya kan kita pilih pergaulan, kawan yang bisa mengajak kita ke surga, begitu loh. Makanya dalam bahasa Persia itu begini nih. Ya rubat bat tarboda zama ribat bihaki zati bakillahi somat ya roniku kiroyata dinaim. Tahu nggak artinya?
Nggak tahu. Sama sih gue enggak. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Masalah bahasa Persia. Bahasa Persia. Paling enggak arti begini. Gimana nih? Kawan itu seperti ular ya, yang bisa mencelakakan seseorang. Itu ya. Artinya kawan ini bisa menjadikan kita bahagia, senang, bisa juga mencelakakan kita. Nah, makanya kawan itu bahayanya di situ. Ya kalau hubungan tadi dengan toleransi dan sebagainya, ya itu lihat kalau memang toleransi itu sebatas hal-hal yang tidak penting, tidak menyangkut akhirat, tidak menyangkut hal-hal yang masa depan, itu nggak masalah gitu loh. Tapi walau bagaimanapun intinya pilih kawan di dalam agar kita bisa maju, agar kita bisa istiqomah di dalam beribadah, agar kita memiliki progres ke arah yang lebih baik. Tentu didukung sama kawan. Bahkan kawan Bang Jai tidak hanya di dunia. Kawan itu bisa sampai ke akhirat. Bang Jai kawan saya ngaji. Ya kan, setiap ngaji sama Bang Jai. Nanti umpama Bang Jai umpama Bang Jai kok pas nanti nyungsep di neraka umpamanya. Beneran. Kok saya masuk surga? Iya. Itu saya merotes sama Allah. Ya Allah, saya nggak mau masuk surga tanpa Bang Jai, sebab dia kawan baik saya. Saya ngaji bareng dia. Akhirnya ya udah dah, kalau begitu kawan bisa memberikan syafaat. Ya Allah. Itu begitu. Kalau dalam hal kebaikan, makanya kawan yang dari dunia sampai akhirat itu kawan yang kita selalu melakukan ibadah dan kebaikan bersama-sama, semuanya karena Allah. Begitu Bang Zahid. Berarti maksudnya kaitan pertemanan ini panjang ya, kayak sampai akhirat tadi ya. Tidak hanya banyak sampai yang di dunia aja. Iya, orang tuh yang nggak tahu gitu ya. Udah berteman mah berteman aja kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, balik lagi ke terkait pembahasan kita kayak gitu. Saking pentingnya waktu ya. Balik lagi gitu. Lalu kemudian waktu ini sebenarnya apa maksudnya, apakah ciptaan, makhlukkah kayak gitu. Lalu kemudian apa hikmahnya sebenarnya Allah tuh ciptakan waktu? Karena di balik semua penciptaan pasti ada hikmah kayak. Betul, jelas kan. Betul. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu yang sia-sia. Apalagi ini persoalan waktu yang sangat penting. Ya cuman laler aja juga, semut aja juga itu manfaatnya sangat besar. Jadi hikmah di sebalik semua ini adalah kenapa Allah menciptakan waktu, memutar waktu. Hikmahnya ada dua. Yang pertama adalah sebagai alat introspeksi buat kita. Ya. Paling tidak, kita bisa mengintrospeksi dari hari ke hari, ada nggak progres. Ini ada alat introspeksi, namanya muraqabah bin nafsi. Ini yang dipakai oleh yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ini luar biasa. Dan ini tidak hanya dari sisi ibadah, dari sisi untuk kemajuan dunia juga luar biasa. Jadi begini, Syekh Abdul Qadir Jilani itu konsep hidupnya itu begini. Muraqabah bin nafsi namanya, teorinya. Contoh umpamanya, hari ini nanti kita sholat zuhur. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sisakan waktu 5 menit untuk mengulang perjalanan hidup kita dari subuh sampai zuhur. Kita buka perjalanan hidup kita, rekaman perjalanan hidup kita dari subuh sampai zuhur, berapa banyak ilmu yang sudah kita hasilkan, berapa banyak ibadah yang sudah kita hasilkan, berapa banyak maksiat yang sudah kita hasilkan, maka akan terdeteksi, waduh, berarti pahala ibadah, ilmu sama maksiat masih gedean maksiat ini. Nah, nanti abis zuhur kita akan buat planning baru. Kita tobat. Abis ini saya akan hilangkan semua kemaksiatan, saya akan isi waktu saya dengan ibadah dan ilmu. Nah, nanti waktu asar, sisakan waktu lagi 5 menit untuk introspeksi. Buka rekaman kehidupan kita dari zuhur sampai asar. Kita cek. Wah, iya bener. Sudah berhasil mengurangi maksiat walaupun ada dikit tadi itu kesenggol. Ya, tapi kan harus dihilangi juga. Wah, mulai sekarang saya akan hilangi secara total. Nanti habis maghrib, sisakan waktu 5 menit lagi. Introspeksi perjalanan hidup kita mulai dari asar sampai ke maghrib. Kita cek terus. Oh, alhamdulillah sudah mulai bersih. Nah, dengan melakukan muraqabah bin nafsi 1 hari 5 kali, maka kita sangat mungkin
terhindar dari perbuatan maksiat, dari kerugian, dan pasti orang ini akan maju. Karena apa? Tidak sempat lalai, karena satu hari dia cek 5 kali perjalanan hidup dia. Dan ini Bang Jai, bukan hanya untuk personal ibadah, untuk kemajuan dunia juga begitu. Umpamanya dia punya proyek apa hari ini? Apa kesalahan saya dalam bekerja tadi? Diintrospeksi dari mulai subuh sampai zuhur ke asar, oh masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Berarti saya harus merubah. Jadi evaluasi demi evaluasi, setiap waktu sholat kita gunakan untuk evaluasi kita. Evaluasi maksiat kita, ibadah kita, kemajuan karir kita, kemajuan pekerjaan kita. Kita evaluasi saat kita selesai sholat, sisakan waktu 5-7 menit. Ini pasti orang itu akan sukses. Begitu Bang Jai. Ya ini, jadi hikmahnya itu satu. Yang pertama adalah kita bisa alat untuk mengintrospeksi. Yang kedua, hikmahnya adalah kita bisa melihat kebesaran Allah. Subhanallah. Ya, dengan adanya perputaran waktu, Allah menciptakan waktu yang berputar. Waktu kalau sudah ma akroba ma ya'ti ma abada ma fata. Jadi betapa jauhnya sesuatu yang sudah kita tinggalkan, betapa dekatnya sesuatu yang akan datang. Jadi kalau hari ini sudah terlewat, waktu besok itu bukan waktu kemarin. Kesalahan kita adalah sering berkata begini, wah nggak bisa, nggak apa-apa dah, besok masih ada waktu. Betul ada waktu, tapi waktu ini makhluk baru. Bukan yang kemarin. Yang kemarin sudah tidak akan kembali lagi. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini, ini nasihat kiai saya dulu di pesantren Tarbiyatun Nasyin, Kiai Abdul Aziz Mansur, bilang begini, orang yang menunda satu kewajiban berarti dia melamar satu kegagalan. Gitu ya. Orang yang menunda satu kewajiban berarti dia melamar satu kegagalan. Ya. Jadi kita melihat yang kedua tadi Bang Jai, hikmahnya adalah kita bisa melihat kebesaran Allah. Dengan melihat kebesaran Allah, dengan perputaran waktu ini, maka akan bertambah keimanan kita. Subhanallah. Di situ Bang Jai. Iya. Ya, mudah-mudahan Bang Jai, apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Iya. Saya mau ralat tadi Bang Jai, minta maaf. Yang saya maksud tadi itu ayat Qala rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gitu Bang Jai. Iya. Nah, terima kasih Bang Jai. Masalah istiqomah tadi Kiai ya. Ya, masalah istiqomah. Subhanallah, Kiai, maksudnya banyak di antara kita yang cuma tahu tuh metode Sayyidina Umar kan. Masalah penghisaban tuh malamnya kayak gitu. Ternyata ada metode muraqabah binafsi tadi ya. Setiap habis sholat 5 menit aja. Itu konsepnya si Abdul Qadir Jailani. Itu kita pakai itu luar biasa. Apapun yang memakai itu. Saya insya Allah itu walaupun kadang-kadang tidak satu hari 5 kali ya. Tetapi malam itu mesti saya menggunakan metode itu. Sehingga perjalanan hidup kita dari siang sampai malam kita bisa deteksi. Di mana letak kesalahan kita, di mana letak kerugian kita. Besok habis subuh kita akan perbaiki. Nah, besok kita introspeksi lagi. Nah, jadi apalagi kalau kita banyak punya waktu, yang paling bagus ya setiap sholat, ya paling tidak satu hari lah. Paling jangan sampai nggak sama sekali. Sebab kadang-kadang orang itu berbuat salah karena tidak pernah introspeksi. Ya orang lain yang nilai, dia tidak pernah terasa karena tidak pernah introspeksi. Gitu loh. Nah, jangan sampai kita salah, tidak pernah tahu kesalahan kita, ya memperbanyak dosa kalau gitu, dosa pada manusia, dosa kepada Allah. Gitu Bang Zai. Kayaknya nanti kita di pertemuan selanjutnya ada kayaknya tema khusus kayaknya terkait muraqabah binafsi ini. Siap. Sebelum ini sebenarnya udah waktu juga yang harus kita kita memisahkan diri kita kayak pertanyaan terakhir mungkin kayak. Oh, masih ada lagi, Masih ada? Satu ini nih, ini pertanyaan pribadi. Terkait maksudnya hari esok tuh harus lebih baik lah, dan kita harus menjadi orang yang maju kayak gitu. Nah, ini gimana maksudnya nasib tukang mancing? Ini pertanyaan terakhir sebelum pernah maju.
Iya makanya. Orang mancing nggak pernah Nggak pernah maju katanya Ki. Iya, sebab kalau maju kecebur. Ya subhanallah, oke. Ya Allah, penuh hikmah ya dan canda tawa hari ini. Alhamdulillah. Terakhir, Kiai, terkait tema kita misteri waktu, menulis takdir dan mengukir akhir. Closing statement untuk Mitra JC. Baik, terima kasih. Jadi closing statementnya adalah bahwa pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu akan menggilas kita. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Yang kedua, marilah yang kedua adalah kita istiqomah. Tetap di jalan Allah. Ibadah maksimal, jangan lupa kita berdoa. Jadikanlah waktu kita sangat berharga dengan cara jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Tetap kita berdoa kepada Allah untuk dijadikan orang yang istiqomah. Usaha saja tanpa berdoa, sama saja kita mengakui bahwa kita adalah hebat. Tetapi kita banyak berdoa agar kita jadi orang yang memiliki progres lebih baik ke depan dan tetap istiqomah di dalam kebaikan. Begitu Bang Jai, terima kasih. Ya, jazakumullah, ahsanal jaza Kiai Haji Abdul Razak MA. Ya Mitra JC, tadi closing statement dari Kiai Haji Abdul Razak. Dan ini alhamdulillah ini daging semua istilahnya gitu ya. Dan semoga bisa memberikan manfaat yang banyak untuk Mitra JC di rumah dan bisa mengaplikasikannya dan mengamalkannya khususnya kayak gitu. Dan jikalau memang banyak kesalahan kata ataupun kekurangan, kami berdua mohon maaf ya, kepada Mitra JC semua dan kami mohon pamit. Dari JC TV kami ucapkan alafu minkum syukuran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.